pagi teman-teman. Episode podcast kali ini kami akan menghadirkan narasumber yang spesial banget. Langsung saja hari ini kami mengundang BNK Sleman dan kami juga mengundang organisasi GANA, Gerakan Anti Narkoba Universitas Amikom Yogyakarta. Gimana, udah penasaran banget sama podcast kita kali ini? Dari narsum kita udah terlihat ya bahwa topik kali ini kita akan mengangkat narkoba. Langsung aja, hari ini kita menghadirkan dua narasumber. Yang pertama Bapak Suharyadi dari BNK Sleman, tepatnya dari divisi P2M, dan Mas Fuadi dari GANA Universitas Yogyakarta. Mungkin boleh perkenalan singkat terlebih dahulu, Pak Suharyadi. Oke, teman-teman, nama saya Suharyadi. Biasanya kalau di panggung dipanggilnya Mas Jai. Mas Jai, jadi nanti bisa dipanggil Mas Jai gitu aja ya, nggak usah terlalu formal Pak Suharyadi, nanti dikira tua sekali. Iya, saya asli Sleman, Yogyakarta. Kebetulan sekarang diberi amanah untuk bekerja di BNN Kabupaten Sleman sebagai penyuluh narkoba. Terus apa lagi ya? Mungkin cukup kali ya? Oh cukup ya, oke. Mungkin Mas Fuadi? Oke, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fuadi Mubis. Panggilan kesehariannya bisa Fuadi, bisa Adi. Saya di GANA itu pengurus di bagian humas. Terus saya mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta angkatan 2020. Udah cukup? Nah, ya. Mungkin daripada masih pada penasaran, kita bisa langsung ke beberapa pertanyaan inti yang akan kita sampaikan ke narasumber kita. Oke. Mungkin yang pertama dari Bapak Suharyadi selaku penyuluh muda bidang P2M BNK Sleman. Untuk pertanyaan pertama, apa aja program P2M yang telah dijalankan oleh BNK Sleman untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat, khususnya di lingkungan pendidikan? Ya, oke. Jadi di P2M sendiri itu kan, bidang P2M itu kan singkatan dari pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi ada dua bidang, dua seksi lah istilahnya yang kita garap di situ. Yang pertama pencegahan. Nah, pencegahan di sini itu ada namanya kegiatan advokasi dan kegiatan IE, informasi dan edukasi. Di kegiatan advokasi kita ada kegiatan namanya Desa Bersinar. Nah, Desa Bersinar ini itu menyasar untuk tahun ini menyasar dua kelurahan di Kabupaten Sleman untuk kita intervensi agar si desa tersebut berkenan untuk melaksanakan program-program tentang Desa Bersinar, yaitu program P4G, yaitu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Jadi dua desa itu yaitu desa Sinduharjo dan Sinduhadi. Kenapa kita milih dua desa tersebut? Karena dua desa tersebut termasuk ke dalam daerah rawan yang ada di Kabupaten Sleman. Itu di advokasi ya. Terus di informasi dan edukasi kita ada kegiatan placement atau istilahnya ya iklan layanan masyarakat di berbagai media, mulai media TV, media radio, media cetak di koran, terus ada juga tiga tadi, sama TV sudah, radio sudah, cetak sudah, sama ada satu dialog interaktif remaja. Jadi di kegiatan dialog interaktif remaja ini kita mengumpulkan sebanyak 10 remaja usia SMP yang kita berikan istilahnya semacam BIMTEK atau mungkin workshop seperti itu. Selama 3 hari kita beri penguatan mengenai pemahaman diri, mengenai mengenal diri sendiri, sehingga dia itu ketika sudah mengenal diri sendiri bisa jauh dari penyalahgunaan narkoba. Itu dari bidang atau seksi pencegahan ya. Yang kedua adalah pemberdayaan. Nah, pemberdayaan masyarakat di sini kita ada peran serta masyarakat. Nah, di situ nanti ada program Kota Tanggap Ancaman Narkoba. Itu nanti menyasar
instansi pemerintah, menyasar masyarakat, menyasar lingkungan pendidikan maupun lingkungan swasta seperti itu. Untuk tahun ini kita lebih fokus ke wilayah masyarakat dan pendidikan, sehingga pada tahun ini kita ada 2 BIMTEK, yaitu BIMTEK lingkungan masyarakat dan BIMTEK lingkungan pendidikan. Maksud dari kegiatan BIMTEK tersebut itu untuk membuat atau memanggil seseorang atau mengundang seseorang untuk dijadikan seorang penggiat P4GN di bidangnya masing-masing. Kalau di lingkungan pendidikan berarti ya di sekolahnya masing-masing. Kalau di masyarakat berarti di lingkungan dusun atau mungkin RT RW-nya seperti itu. Itu untuk program P2M yang notabene dibiayai oleh negara. Ada juga program P2M yang di luar program atau biaya negara, itu mungkin ada merapat, ada tenar, terus ada eling edukasi keliling, terus ada edukasi atau mungkin iklan layanan masyarakat atau mungkin konten melalui media sosial. Nah, BNN Sleman sendiri kita memiliki media sosial TikTok, Instagram, terus Facebook, terus YouTube, Twitter, terus ada website juga. Mungkin itu sih mengenai program-program P2M atau program BNNK Sleman lah secara umum untuk melakukan kegiatan P4GN atau pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Nah, mungkin dari upaya pencegahan ini pastinya BNNK Sleman melibatkan masyarakat. Betul. Nah, gimana sih BNNK Sleman ini upaya dalam menjalankan program-programnya merangkul masyarakat untuk ikut serta dalam pencegahan ini? Adakah kayak cara-cara khusus atau kegiatan-kegiatan yang diperuntukkan masyarakat agar turut serta mencegah penyalahgunaan narkoba? Yang jelas kita selalu terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat agar mau menggelurakan atau mengkampanyekan anti narkoba di lingkungannya masing-masing. Tidak melulu dengan harus dengan penyuluhan mengundang BNN, tidak, tapi dengan mereka istilahnya membuat mungkin semacam tulisan atau mungkin pojok tulisan di lingkungannya mengenai bahaya narkoba. Misalkan ada tulisannya kampung bebas narkoba atau mungkin kawasan tanpa narkoba dan lain sebagainya. Jadi, selain itu mungkin juga ada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, mungkin ada senam, ada jalan santai atau mungkin kegiatan seni jadilan, toprak, dangdut, campur sari dan lain sebagainya, bisa disisipkan informasi-informasi atau istilahnya kampanye kepada khalayak umum agar dalam kegiatan tersebut tidak ada penyalahgunaan narkoba seperti itu. Oke. Nah, sebagai salah satu pelayan publik di Kabupaten Sleman, pasti BNK Sleman ini punya cara khusus untuk memperkuat posisi tawarnya di masyarakat dalam usaha melawan narkoba. Nah, gimana sih cara BNK Sleman untuk memperkuat posisi ini, Bapak? Oh, yang jelas kita sebagai pelayan publik itu ready 24 jam dalam 1 minggu. Artinya apa? Kita siap diundang, siap dihadirkan di tengah-tengah masyarakat untuk entah itu memberikan penyuluhan, untuk melakukan pendampingan, bahkan misalkan ada orang-orang di sekitarnya sebagai penyalahguna atau mungkin pengedar, kita siap hadir di situ untuk melakukan istilahnya menggandeng untuk diajak ke klinik untuk direhabilitasi, atau bahkan apabila informasi itu sudah A1, apabila terjadi peredaran di situ, otomatis tim kami, tim berantas juga siap hadir ke situ menggali informasi melalui penyidikan penyidikan. Di situ kita lidik dulu bagaimana tingkat kasusnya, apakah benar-benar terjadi peredaran. Kalau iya ya otomatis akan terjadi penangkapan seperti itu. Sehingga kita intinya itu siap melayani masyarakat kapanpun, dimanapun seperti itu.
Jadi masyarakat atau sekitar Sleman ini bisa ya menghubungi BNK Bisa, Sleman? jelas bisa sekali. Kita ada call center, ada tadi di media sosial juga ada di berbagai macam platform. Jadi silahkan DM atau mungkin WA, Japri bisa, nanti akan segera direspon oleh tim-tim yang sudah menjadi adminnya di bidangnya. Ada tim admin yang sendiri, IG ada, Twitter sendiri ada, call center juga ada, telepon kantor pun juga kita siap 24 jam seperti itu. Oke, bagi masyarakat Sleman yang butuh informasi terkait narkoba atau melaporkan kasus dugaan narkoba di wilayah Sleman dan sekitarnya bisa langsung hubungi call center BNK Sleman. Untuk pertanyaan selanjutnya sekaligus terakhir, apa sih tantangan khusus yang pernah dihadapi BNNK Sleman dalam upaya pencegahan ini? Jadi gini, tantangan kami yang jelas masyarakat itu kadang sudah tahu bahwa narkoba itu mungkin berbahaya, tapi karena mungkin kekuatan pertemanan sebuah perkumpulan geng atau seperti apa itu kadang mereka terlena dengan hal tersebut, akhirnya tetap menggunakan atau menyalahgunakan narkoba. Terus selanjutnya juga peredaran narkoba itu kan cukup menghasilkan uang yang cukup besar. Jadi mereka beranggapan antara hukuman dan uang yang didapatkan itu istilahnya masih ada anggapan hukum bisa dibeli gitu loh. Ketika mereka tuh menganggap ketika sudah dapat uang dari ini sampai mungkin bertriliun-triliun atau bermiliar-miliar, nanti istilahnya bisa membayar pengacara, bahkan ada yang beranggapan bisa membayar jaksa dan lain sebagainya untuk meloloskan dia seperti itu. Tapi sebenarnya itu salah ya anggapan seperti itu. Saya yakin keprofesionalisme di era sekarang itu sudah dijunjung tinggi. Tapi ya namanya orang beranggapan kan masih ada seperti itu. Baik, mungkin untuk pertanyaan ke BNNK Sleman sudah cukup menjawab dari Bapak Suharyadi. Terima kasih banyak atas edukasi dan jawaban yang insya Allah udah menjawablah keresahan-keresahan dan pertanyaan dari masyarakat. Siap. Nah, langsung kita beralih ke narasumber yang kedua, yaitu Mas Fuadi dari Ghana. Nah, sebelum ke pertanyaan mungkin bisa dijelasin profil dari Ghana. Oke, terima kasih. Jadi Ghana itu adalah organisasi yang setara seperti komunitas yang bergerak di lingkungan Universitas Amikom Yogyakarta. Jadi Ghana ini ya seperti halnya komunitas-komunitas di luar, di kampus-kampus lain, bergerak itu memberikan edukasi, memberikan pemahaman kepada mahasiswa-mahasiswa terkhusus di Universitas Amikom Yogyakarta mengenai akan pentingnya bahaya dari narkoba ini sendiri, seperti itu. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan pertama. Sebagai anggota Ghana, apa sih tantangan terbesar yang pernah Mas dan teman-teman tim Ghana lalui ketika melakukan pencegahan di lingkungan kampus? Oke, terima kasih Mas pertanyaan. Jadi memang untuk Satgas Mahasiswa memang memiliki peran hanya sebatas pencegahan. Kalau dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran itu ada di BNN sama Polri ya. Jadi terkait pencegahan kami memang sering melakukan kegiatan-kegiatan memang yang bertujuan untuk memberikan edukasi seperti itu. Cuma di dalam kegiatan itu kami selalu mengevaluasi bahwasannya ada poin-poin tertentu yang memang kami hadapi di situ. Ya seperti yang pertama yang saya catat itu adalah kurangnya kesadaran dari mahasiswa itu sendiri. Jadi rata-rata mahasiswa sekarang benar seperti apa yang disampaikan Mas juga tadi, ada faktor memang mereka paham, tapi secara lingkungan, secara kontrol lingkungan itu mereka tidak bisa. Jadi kesadaran sebenarnya kami harapkan di dalam edukasi-edukasi yang kami berikan, mereka itu paham bahwasannya narkoba ini efeknya jangka panjang itu seperti sini loh. Terus narkoba itu ada beberapa jenis, ada golongan 1, golongan 2, golongan 3. Narkoba itu tidak hanya bahan seperti itu aja, ada psikotropika dan zat aditif lainnya. Harapannya kami seperti itu. Dengan seperti itu teman-teman mahasiswa itu memiliki pemahaman minimal tidak secara general, tetapi ada sedikit pemahaman bahwasannya mereka bisa menanamkan di dalam pikiran bahwa narkoba ini bahayanya seperti ini loh.
merusak diri kita, bukan hanya untuk sekarang tetapi untuk masa depan. Terus yang kedua itu yang tantangan itu adalah kontrol sosial, pengaruh sosial. Mahasiswa di Jogja ini adalah pusat dari segala resource menurut saya. Segala sumber itu pasti ada di Jogja. Jadi pengaruh lingkungan yang dihadapi oleh teman-teman mahasiswa ini sangat berat sebenarnya. Lingkungan baik itu kontrakan, kos dan sekelilingnya. Akan tetapi ketika kontrol lingkungan ini tidak bisa mereka lakukan, saya yakin dan percaya mereka lambat laun itu akan terpapar juga. Gitu. Satu aja orang di dalam perkumpulan ini yang sudah menggunakan narkoba, lama kelamaan teman-teman ini akan terpengaruh. Karena pertama juga faktor umur. Umur mahasiswa itu rentan di antara 19-20 ke atas. Umur yang masih menggebu-gebu, masih ingin mencoba hal baru. Jadi rentan menurut saya teman-teman yang tidak bisa melaksanakan kontrol sosialnya itu akan terpapar. Terus yang terakhir yang kami sedang diskusikan juga itu adalah faktor psikologi sebenarnya. Faktor psikologi yang menurut kami menjadi tantangan itu adalah mahasiswa ini rentan dengan tugas-tugas dan skripsi dan lain sebagainya, membutuhkan pola pikir yang sangat besar. Jadi ada memang ini faktor sebenarnya ya tidak terlalu signifikan, tapi ini bisa memicu mahasiswa itu menggunakan narkoba. Karena yang kita ketahui narkoba dengan segala golongannya itu kalau yang di golongan 2 itu ya bisa supaya tidak terlalu banyak berpikir, bergadang dan lain sebagainya seperti itu. Oke. Jawaban dari Mas Fadi itu cukup jelas ya dan rinci banget. Jadi mungkin teman-teman mahasiswa khususnya di Universitas Amikom Yogyakarta bisa mawas diri dan bisa mungkin melaporkan dugaan penyalahgunaan narkoba di lingkungan kampus kita. Nah, untuk pertanyaan kedua, apa sih strategi khusus Ghana dan program-program yang dilaksanakan di lingkungan kampus kita? Jadi terkait fungsi ya, itu jatuhnya terkait fungsi. Jadi kami itu selalu memaksimalkan, mengupayakan sebisa kami mengenai hal edukasi pencegahan. Jadi setiap tahunnya biasanya dari awal-awal Ghana terbentuk itu kita selalu mengadakan seminar nasional tentang bahaya narkoba. Ada juga seperti yang dekat-dekat ini akan dilaksanakan bersama, yaitu Hari Anti Narkoba Internasional. Jadi seminar-seminar edukasi itu ya kami hadirkan pemateri-pemateri yang memang berkompeten di bidangnya, seperti dari BNN, dari Polda biasanya. Kemudian kami hadirkan juga dari ahli-ahli psikolog, memang ada di bidang itu. Terus kegiatan-kegiatan yang lain itu ya kegiatan edukasi yang kami lakukan seperti kampanye media sosial. Kita selalu menyebarkan poster-poster mengenai bahaya narkoba. Terus baik di media sosial, kalau secara offline-nya itu kita menempel poster di mading-mading, menyebar ke teman-teman. Ya harapannya apa yang kita sampaikan, apa yang kita berikan ke mereka itu kita tidak butuh banyak mereka paham terkait detailnya narkoba, akan tetapi paham aja akan bahaya jangka panjangnya. Itu yang sudah kami rasa bersyukur banget. Mungkin dalam proses berjalannya program Ghana tidak terlepas dari support kampus dan instansi terkait. Nah, gimana sih komunikasi Ghana dengan kampus dan BNNK atau BNNP yang berkontribusi dalam bergeraknya Ghana? Oke. Jadi Ghana itu tidak hanya mempunyai jejaring di dalam kampus, akan tetapi di luar kampus juga. Kalau berbicara di dalam kampus, justru kampus itu sangat super aktif banget kepada Ghana, apalagi masalah pencegahan. Kampus sangat mendukung dari awal terbentuknya akan adanya satgas mahasiswa di PPAGN-nya, seperti itu. Jadi kampus itu menyupport biaya, menyupport fasilitas, terus dari Ghananya itu support kegiatan-kegiatan untuk mengedukasi mahasiswa. Ya harapannya terakhir komunikasi dengan pihak kampus, harapannya SDM mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta itu bisa terhindar dari bahaya narkoba. Terus berbicara untuk jejaring di luar, kami tetap menyambung komunikasi dengan BNNP, dengan Polda terkait kegiatan-kegiatan yang ada. Bahkan seperti yang kami lakukan sekarang itu kami tetap peran aktif di ada namanya Satgas Mahasiswa PMPAGN Yogyakarta atau Hismaparta, itu yang bergerak cangkupannya Satgas DIY seperti itu. Kegiatan-kegiatan bersama OPD yang lain itu terlaksana di situ. Seperti yang akan kami laksanakan di jangka waktu yang akan datang ini, yaitu Hari Anti Narkoba Internasional. Oke, mungkin dari 3 pertanyaan untuk Ghana ini sudah menjawab juga bagi teman-teman mahasiswa
Nah, untuk sesi selanjutnya mungkin karena sudah dipertemukan di satu tempat, mungkin dari Gana bisa menanyakan topik narkoba kepada wakil BNNK Sleman nih. Ya. Apa nih, adakah pertanyaan? Ini sih apa namanya, kita kemarin sempat diskusi mas sama lurahnya Condong Catur. Iya, Pak Reno ya. Pak Reno kan Condong Catur sekarang ini apa namanya masuk ke dalam desa bersinar. Betul. Kalau nggak salah ya, desa bersinar. Jadi yang ingin saya tanyakan itu adalah pendampingan seperti apa sih mas yang dilakukan oleh BNNK Sleman terhadap desa bersinar ini, karena sesekali juga kami punya niat untuk hadir silaturahmi berkegiatan bersama dengan desa bersinar yang sudah di bawah naungan BNNK atau BNNP. Ya, jadi supportnya jelas kita kan tadi seperti yang kita sampaikan kan ada intervensi agar desa tersebut menjadi desa bersinar. Hasil intervensinya itu apa? Yang pertama, desa itu menganggarkan anggaran desanya, APBDes-nya itu untuk melakukan kegiatan P4GN. Itu yang pertama. Yang kedua, terbentuknya peraturan. Jadi nanti ada peraturan desa atau mungkin edaran desa terkait larangan penyalahgunaan narkoba atau narkotika di wilayahnya. Misalkan kalau di Congcat sekarang itu terbit ada peraturan bagi pemilik kos atau orang yang akan membuat kos-kosan di situ, nanti tersitu di dalam peraturan tersebut dicantumkan bahwasannya tidak boleh adanya penyalahgunaan narkoba, miras dan lain sebagainya di kosnya seperti itu. Apabila sampai terjadi tersebut nanti otomatis desa akan secara langsung mau tidak langsung akan mencabut izin pendirian kos tersebut. Itu untuk peraturan. Terus selanjutnya juga intervensi selanjutnya itu juga membentuk namanya unit IBM, intervensi berbasis masyarakat. Jadi di desa tersebut ada semacam unit rehabilitasi yang orang-orangnya atau mungkin pelakunya, agen pemulihannya itu namanya agen pemulihannya itu dari masyarakat tersebut sendiri. Jadi dari mereka untuk mereka, dan yang di rehab itu juga orang-orang Condong Catur seperti itu. Itulah desa bersinar, intervensi-intervensi yang kita lakukan kepada desa bersinar. Ya mungkin di awal dulu di tahun 2020 atau 2021 pas kita intervensikan. Kalau sekarang kan sudah ganti ke desa yang lain ya. Pas dulu kita lakukan ya kita laksanakan tadi dialog interaktif remaja di Desa Condong Catur, terus ada juga ketahanan keluarga, terus ada bimtek, workshop dan lain sebagainya yang semua menyasar kelurahan Condong Catur. Tapi kan tidak mungkin setiap tahun kita hanya menyasar desa itu tersebut. Kita beralih ke desa yang lain, desa yang lain. Makanya setiap tahun kita berubah-berubah. Misalnya tahun pertama dulu memang Condong Catur, tahun kedua pindah ke Kelurahan Wedo Martani, terus tahun berikutnya pindah ke Kelurahan Maguwo dan Sariharjo, terus pada tahun ini kita menyasar ke Kelurahan Sinduhadi dan Sidoarjo. Jadi setiap tahun kita beralih-alih, namun dengan catatan kita tidak meninggalkan kelurahan yang sebelumnya sudah kita intervensi, kita tetap melakukan kegiatan-kegiatan di situ. Misalkan contohnya di Condong Catur, kita setiap hari Selasa kurang jam 9 sampai jam 11-an kita selalu standby di situ untuk melakukan kegiatan namanya BNN Merapat. Singkatan dari BNN melayani masyarakat setempat. Jadi masyarakat bisa mengakses entah itu informasi tentang penyalahgunaan narkoba atau peredaran narkoba, bisa juga mendapatkan SKHPN atau surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika, atau mungkin orang menyebutnya surat bebas narkoba. Jadi bisa diakses setiap hari Selasa seperti itu. Jadi kita secara langsung maupun tidak langsung kita selalu komunikasi dengan Condong Catur. Mungkin yang terbaru ini kemarin kita melakukan goes pada hari Sabtu kemarin dari Condong Catur ke BNNP, dari BNNP ke Sedayu. Jadi kita mendampingi di situ sekaligus sebagai rangka merayakan atau memperingati Hari Anti Narkotika Internasional. Udah menjawab Mas atau ada pertanyaan lain? Satu ini terakhir. Ya. Di BNNK Sleman itu ada ini nggak sih Mas,
buat rehabilitasi? Ada. Jadi kita itu ada namanya klinik Pratama Sembada Bersinar. Jadi klinik tersebut itu memang diperuntukkan untuk melayani rehabilitasi rawat jalan. Jadi ya seperti kita berobat di puskesmas gitu. Jadi nanti ketika klien itu sudah melakukan rehabilitasi di kita, nanti kan akan ada asesmen dulu. Nah, di asesmen tadi nanti dikategorikan dulu apakah berat, ringan, apakah seperti apa. Nanti kalau ringan itu bisa dirawat jalan, nah berarti bisa ditangani oleh klinik Pratama Sembada Bersinar. Di situ ada dokter, ada psikolog atau konselor, ada perawat juga yang siap memberikan layanan rehabilitasi. Namun kalau yang bersangkutan itu hasil asesmennya itu sudah cukup berat dan harus direhabilitasi rawat inap, nah kita bekerja sama dengan berbagai lembaga LRI, lembaga layanan yang masyarakat lah, LRIP, LRKM atau apa gitu, yang komponen masyarakat. Jadi ada Nawacita di Purwomartani, ada Siloam di Sayegan, terus ada yang di dekat Jombor itu, bahkan bisa di Gracia Pakem gitu. Jadi ada berbagai macam yang dari masyarakat atau yang swasta lah istilahnya seperti itu, dengan otomatis berbayar sendiri. Oleh karena itu perlu masyarakat ketahui bahwasannya selain narkobanya sudah mahal, rehabilitasi rawat inap itu juga cukup mahal. Nah itu paling enggak itu 1 bulan itu yang murah saja itu sudah 4,5 juta. Apalagi orang rawat inap itu untuk rehabilitasi narkoba itu tidak cukup 1 bulan, paling 3 bulan, atau bahkan ada yang sampai sekarang itu nggak sembuh di situ juga ada. Itu ada. Jadi berbagai macam tergantung indikasinya hasil asesmen tadi seberapa jauh, apakah sudah adiktif atau bahkan sudah gila. Nah ada juga yang sudah gila itu, makanya sudah sampai sarafnya kena, akhirnya dia gila. Kalau sudah seperti itu ya akan semakin susah sekali untuk memulihkan seseorang yang sudah menjadi penyalahguna narkoba. Cukup menjawab, Mas? Sudah sangat jelas. Jadi beberapa pertanyaan ini insya Allah menjawablah ya keresahan masyarakat dan teman-teman pelajar khususnya di Kabupaten Sleman. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi podcast kali ini, mungkin ada yang mau disampaikan nggak dari Mas Jai atau Mas Fuadi untuk masyarakat dan teman-teman pelajar di Kabupaten Sleman, terutama teman-teman di Universitas Amikom Yogyakarta ya. Mungkin dari Mas Fuadi dulu. Oke, dari saya dulu atau dari Masnya dulu? Oke, Mas Jai dulu. Lempar ini. Ya, yang jelas gini, kalau dari saya itu ada pepatah karma masih berlaku. Itu selalu setiap penyuluhan itu pasti saya keluarkan. Kenapa? Karena apapun yang kita lakukan saat ini itu pasti akan berdampak di kemudian hari. Itu yang paling mudah, itu yang selalu saya tekankan kepada teman-teman, adik-adik, entah itu mahasiswa atau mungkin pelajar ataupun orang yang di tempat lain itu, ketika apapun yang kalian lakukan sekarang itu negatif, otomatis kehidupan ke depan kalian juga akan negatif. Begitu juga ketika kalian lakukan hal-hal positif, saya yakin kehidupan yang dia akan datang itu positif. Terus itu yang pertama. Yang kedua, orang itu akan mati. Bener ya? Setuju nggak? Setuju ya. Tapi ya jangan bodoh-bodoh amat mati karena narkoba gitu aja sih. Jangan mati konyol. Iya, jangan mati konyol karena narkoba. Mati itu yang elegan gitu loh. Mungkin mati sholat, subhanallah, atau mungkin saat berjihad, atau mungkin kalau mungkin yang agama lain kan ya saya kurang tahu mati yang dimaksud mati husnul khotimah menurut agama lain itu seperti apa gitu. Terus Mas Fuadi nih, apa nih buat teman-teman pelajar khususnya anak-anak ilmu pemerintahan Universitas Yogyakarta Amikom? Oke, kalau dari saya sih simpel aja. Harapannya teman-teman khususnya mahasiswa dan pelajar itu betul-betul harus mengerti, memahami serta menghindari akan bahaya narkoba. Karena apa? Jogja ini udah sangat effort banget dalam pencegahan, sampai ada namanya Perda nomor 13 tahun 2010 itu saking sayangnya pemerintah ini pada Jogja. Jadi jangan sampai teman-teman mahasiswa dan pelajar itu merusak kata istimewa dari Yogyakarta, teman-teman. Jadi harapanku kepada teman-teman semua, jauhi narkoba,
dan dekatkan diri pada hal-hal positif lainnya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banget buat Mas Jai, buat Mas Fuadi karena udah menyempatkan waktu hadir dan memberikan edukasi ke teman-teman. Semoga informasi dan ilmunya bisa bermanfaat buat masyarakat dan teman-teman pelajar. Terima kasih juga kami sampaikan kepada BNK Sleman, Ghana, Universitas Amikom Yogyakarta, dan Studio Podcast 103. Jadi mungkin kita cukupkan podcast kali ini. Saya Marlina selaku host, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.